Di episode kali ini kita akan ngebahas soal gua dan keluarga seminggu di Jakarta. Yang mana aneh. Episode lalu, episode 51, gue ngomongin soal yang kejadian di New York tapi monolognya dibikin di Jakarta. Sekarang gue mau ngomongin soal yang terjadi di Jakarta tapi monolognya ketika gue kembali di New York. Tapi begitulah adanya. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Nah, ini adalah episode ke-52, yang berarti episodenya udah setahun. Episode .id Weekly Vlog itu udah setahun. Jadi episode depan, dua hal yang akan terjadi. Karena memasuki tahun yang baru, season yang baru, season 2, gokil. 52 episode. Jadi akan ada bumper baru di episode depan, dan Adit gajian. Kok gajian? Naik gaji maksud gue. Dinaikin gajinya. Itu yang akan terjadi. Walaupun Adit nih sekarang katanya lagi insecure karena merasa kalah pamor dengan editor PWK. Tapi oke, kemarin itu gue ke Jakarta sebenarnya dalam rangka liburan. Jadi awalnya itu Mila bilang dia ada kerjaan dia ditawarin kerjaan untuk Indonesia Fashion Week. Terus dia nanya ambil nggak nih, gue bilang ambil aja, aku langsung beliin tiket pesawat. Terus pikir-pikir anak-anak juga ada winter break pada periode yang sama gitu. Terus anak-anak kangen, walaupun liburan cuma seminggu ya, tapi dipikir-pikir mereka udah 6 bulan soalnya. Ini adalah masa terlama mereka ninggalin tanah air kan, liburan nggak ada yang selama ini. Jadi walaupun mungkin akan jet lag dan lelah di fisik, tapi secara mental semoga jadi lebih segar. Akhirnya kami putuskan untuk berangkat ke Jakarta. Walaupun pada akhirnya sebenarnya kerjaannya Mila nggak jelas gitu. Si pemberi pekerjaannya nggak jelas. Tapi akhirnya kami berangkat di Jakarta. Jadi sebenarnya selama seminggu gue di Jakarta itu niatnya adalah untuk berlibur. Nggak pengen untuk kerja. Tapi karena keadaan, gue mau nggak mau jadi harus ke markas, apalagi karena ada sesuatu yang genting yang harus diumumkan kepada seluruh orang yang ada di markas Comika. Jadi praktis selama kan gue terbang hari Minggu, gue nyampe hari Senin malam, dini hari bahkan nyampe hotelnya. Senin malam setengah 12 mendarat, nyampe hotel mungkin jam 1 kali. Nyampe hotel jam 1 Selasa. Nah, Selasa, Rabu, Jumat gue di markas urusan kerjaan. Kemis, Sabtu, Minggu. Kemis, Minggu sebenarnya gue sama anak-anak. Karena Sabtunya gue tetap jagain Abdur, show-nya Abdur, Pahlawan Perlu Tanda Jasa, dan paginya gue sempat main bola sama anak-anak berbahaya FC. Jadi pada akhirnya nggak sempat melakukan banyak hal sih sebenarnya. Gue sama anak-anak sempat Shira terutama sempat berenang 2 kali di waterpark yang Pondok Indah. Kami nginep di Intercontinental kan, jadi bisa jalan nyebrang ke kolam renang. Shira 2 kali, yang sekali cuman sejam, yang kedua kalinya 2 jam, jadi dia puas di situ. Terus kami sempat ke rumah, bahkan anak-anak sempat nginep di rumah neneknya di Kelapa Gading. Terus anak-anak sempat ke rumah kami yang di Jatibarang sebentar, tapi guanya lagi sibuk kerja, itu hari Jumat kalau nggak salah. Terus hari Minggunya kami sempat ke rumah nyokap gue yang di Bintaro, main Xbox. Habis itu nama permainan olahraga yang pakai kinetik ya, gue lupa nama permainannya apa, yang pokoknya yang pakai gerakan-gerakan gitulah.
main bowling, main segala macam javelin. Jadi itu aktivitas selama kami di Jakarta yang sifatnya liburannya anak-anak. Sempat ke rumahnya adiknya Mila juga karena ada kucing-kucing, anak-anak gue suka kucing, gue juga suka kucing. Terus mereka sempat makan makanan yang mereka rindukan gitu, kayak gepuk Nyonya Ong, sate Senayan, gitu-gitulah pokoknya. Jadi cukup happy. Ini yang buat. Nah, guanya sendiri di markas Comika itu melakukan banyak sekali pekerjaan. Dan sebenarnya dimulainya dengan suram. Selasa pagi gue ke markas untuk melakukan town hall. Gue nggak tahu si Adit Jawa ada rekamannya atau enggak ya. Tapi gue melakukan town hall. Gue bersama dengan Angga mengumumkan bahwa kondisinya Comika tuh lagi suram secara keuangan. Kalau lo perhatiin, gue sering banget nge-retweetin dan nge-repostin kabar soal perusahaan-perusahaan melakukan pemecatan. Karena itu lagi gue perhatiin banget, dan sedikit banyak itu yang lagi gue khawatirkan sebenarnya terjadi di markas Comika. Karena memang keadaannya lagi sulit ya. Tentu ada faktor ekonomi makronya secara global yang sedikit banyak ada dampaknya. Tapi lebih banyak yang terjadi di tahun 2022 kemarin adalah dampak soal ketiadaan gua. Dalam berbagai macam aspek, ketiadaan gua sebagai talent yang biasanya menghasilkan revenue gede. Tapi lebih besar lagi secara CEO, karena ketidakcermatan gue menjalankan perusahaan di tahun 2019-2021 dan gegabahnya gue menjalankan perusahaan 2019-2021 itu dampaknya 2022. Jadi setelah kami melakukan perhitungan sepanjang tahun, tutup buku, terus ketahuan bahwa kondisinya itu lagi sulit banget. Meeting bermalam-malam, maraton berjam-jam waktu masih di New York nih, lewat Zoom untuk ngelihat apakah kami punya opsi-opsi, sampai akhirnya di titik dimana si Angga Diandri bilang, nah ini satu perusahaan mesti dikasih tahu. Yang mana tadinya gue sempat berpikir bahwa ini tuh tanggung jawab gue dan para pimpinan, tapi setelah gue pikir-pikir, kalau emang ini ada hubungannya sama nasib mereka bekerja di Comika, maka mereka berhak untuk tahu sehingga mereka bisa jadi bagian dari perjuangan ini untuk memutarbalikkan keadaan. Dan supaya ketika amit-amit itu istilah Indonesia banget ya. Apa coba amit-amit? Datangnya dari mana tuh amit-amit? Secara istilah aneh, secara diksi aneh, amit, dan secara konsep aneh. Coba ada frasa yang digunakan ketika kita membayangkan hal buruk, itu aneh banget. Tapi amit-amit itu kejadian, mereka bisa bilang bahwa ya tapi gue dikasih tahu apa yang terjadi dan gue dikasih waktu untuk berjuang juga. Yang buruk adalah ketika sesuatu terjadi sama mereka, misalnya yang buruk-buruknya mereka kena PHK, mereka bilang, gue nggak tahu ada kondisi ini dan gue nggak dikasih kesempatan untuk memperjuangkan nasib gue sendiri gitu. Karena gue ngelihat waktu itu di sosmed ya ada video kalau nggak salah dari Google di mana karyawannya tuh benar-benar nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat informasi lo dipecat, udah gitu aja. Kan shock ya orang ya. Nah, bagaimana kami menjalankan apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan ini krusial, soal bagaimananya. Dan akhirnya kemarin kami umumkan bahwa kondisi keuangan juga lagi sulit.
intinya sih gini sih, hampir semua perusahaan, termasuk Comika nih, dalam ini kesalahan gue. Tapi coba perusahaan-perusahaan yang kemarin bikin layoff gede-gedeannya, PHK massal tuh rata-rata semua CEO-nya bilang salah kami karena kami bertumbuh terlalu cepat. Dan itu yang terjadi kemarin di Comika. 2019 happy, 2020 happy banget, 2021 happy. Tapi udah kelihatan sih menurun. Tapi ini di tengah-tengah pandemi ini kami ijo gitu keuangannya. Bagus banget. Lalu gue lalai untuk ingat bahwa bisnis itu mah naik dan turun. Kadang naik, kadang dia turun, kadang naik, kadang dia turun. Kalau turun ntar naik, kalau naik ntar juga turun. Sehingga gue melakukan rekrutmen besar-besaran, buka departemen baru, divisi baru, banyak banget. Dan mungkin lu lihat prosesnya juga. Di saat banyak sekali departemen ini belum aman dari sisi revenue creation-nya. Akhirnya ketika kondisi lagi seret, tiba-tiba kebingungan caranya untuk nutupin ini semua. Sebenarnya panjang sih, dan mungkin nggak perlu juga untuk gue jelasin, kecuali kalau lu stakeholder. Tapi intinya, gue dan Angga Diandri cerita sama anak-anak Comika apa yang terjadi. Anehnya, ketika ngasih kabar buruk pun, gue masih melucui. Harusnya sih jadi lebih fokus menyimak apa yang akan kita bahas di Town Hall. Kondisi perusahaan Comika sangat buruk secara keuangan. Begitu buruknya, kalau kita nggak ngelakuin sesuatu di bulan ini, bulan depan nggak ada yang bisa gajian. Dinar bingung, ngapain gue masuk ke sini anjing? Anjing, ngapain gue keluar dari perusahaan yang kemarin bangsat? Masuk ke perusahaan lagi krisis. Maaf ya, saya bercanda ya, sorry. Padahal yang gue bilang ini sebenarnya benar-benar kritis gitu. Responnya anak-anak juga sama. Dikasih tahu kabar buruk ini, tapi istilahnya kalau di sepak bola, moralnya ya, moral timnya tuh tinggi gitu. Malah dibecadain kondisi kayak gini. Wah, jangan-jangan sebulan depan jadi mixu ini tempat gitu. Aneh banget. Perusahaan lawak, aneh banget emang. Tapi yang juga aneh adalah di gua itu tidak ada rasa takut dan khawatir. Ada rasa nggak enak sama karyawan Comika, tapi nggak ada stresnya. Sebaliknya malah ada rasa semangatnya gitu. Di benak gua tuh adalah this is the start of a comeback story. Kebayang nggak? Ini semua keadaan buruk ini adalah titik awal sebuah comeback story gitu. Itu yang ada di kepala gue. Karena tidak ada keraguan dari gue untuk memutarbalikan ini. Hanya saja yang mesti dilakukan secara kolektif adalah gimana caranya nih kita ngebalikin. Jadi nanti kedepannya lo akan lihat ada hal-hal yang Comika lakukan ini untuk memutarbalikan keadaan. Dan hangatnya hati gue adalah gue nerima WhatsApp, voice note, ke handphone gue ngasih semangat kepada gue. Karyawan gue ngasih semangat kepada gue dan bilang bahwa kalau diizinkan untuk tetap ada di sini, gue akan di sini terus. Gue nggak akan kemana-mana karena gue suka sama, cinta bahkan sama Comika. Ada yang ngasih ide, gue punya ide begini, semuanya reach out ke gue. Di titik itu sedikit banyak gue ngerasa I think I did a good job in making these people love the company. Jadi ya gue semangat sih untuk memutarbalikkan keadaan. Dan Comika itu ya, gue ngerasanya Comika itu tuh selalu duluan dibandingin orang lain dalam banyak hal. Dalam ide bisnis, duluan bikin digital download dibanding yang lain. Dalam konteks menyelenggarakan acara juga duluan dibandingin yang lain. Semuanya yang kami lakukan tuh lebih dulu. Bikin acara streaming duluan, bikin app duluan. Jadi semuanya tuh lebih dulu. Termasuk kegagalan-kegagalan atau masalah-masalah yang kami lakukan lebih dulu daripada yang lain. Kayak contohnya, kami duluan ugal-ugalan berantakan soal
teknis live streaming, sekarang udah lewat itu, keadaan jadi lebih baik gitu dalam banyak hal. Kami duluan menyelenggarakan acara di level Istora, terus begitu jadi agak berantakan, tapi kedepannya akan jauh lebih baik lagi, gue percaya. Termasuk kondisi ini. Kondisi ini tuh udah jadi apa ya? Dan mesti diingat, Comika tuh nggak kayak perusahaan-perusahaan lain. Kami tuh hijau terus. Kami nggak pernah buka funding, nggak pernah buka investment, nggak pernah melakukan itu semua. Ini bener-bener hidup dari duit yang kami hasilkan aja. Bener-bener dari zamannya kantornya masih segede teras belakang rumah gue ini sampai segede markas Comika tuh semuanya tuh dari duit kami sendiri bertumbuh. There's no outside investment. Jadi ini tuh kondisi pertama kami, dan mungkin dibandingin sama yang lain kami juga lebih dulu sehingga kami bisa belajar gimana cara keluar dari sini dan seterusnya. Nah karena itu terus jadi banyak yang kami lakukan. Kayaknya hari Selasanya gue kerja bikin konten mulu. Bikin konten untuk Comika. Gue sempat ngerjain podcast. Kayaknya gue sempat ngerjain podcast Comika. Terus berapa episode ya gue ngerjain podcast Comika? 1 apa 2, gue lupa. Terus gue ngerjain Green Room Comika juga. Gue juga bantuin promo beberapa show. Kayaknya gue ngerjain konten sama Odi, Mega, Davi. Terus siapa lagi ya? Gue juga ngerjain ada konten untuk Bonar. Terus gue ngerjain konten untuk Erwin. Terus gue ngerjain konten bareng Arif Brata dan Jadu. Terus apalagi gue, pokoknya banyak konten lah yang gue kerjain selama gue di markas. Terus pas hari Jumat juga sama, ngerjain konten. Nah, ada salah satu momen, kan gue kan nginep di Intercontinental ya. Gue lagi sarapan di hotel, terus ketemu Salman Subakat dari Paragon yang megang brand Kaf dan Wardah yang mungkin paling lo kenal. Terus lagi sarapan, terus dia bilang gini, gue ini ngobrol banyak soal bisnis. Dia awalnya sih cerita soal bisnisnya Wardah, bisnis gue dan segala macamnya. Terus gue cerita soal kondisinya Comika dan gue pengen tahu pendapat dia seperti apa. Terus dia kan emang seneng coaching, kayaknya seneng business development juga. Terus dia ngasih masukan, ngasih gambaran, terus pada akhirnya gue dikasih sejumlah bahan bacaan untuk belajar. Terus udah gitu ada satu momen dia bilang, mumpung lagi di sini itu seller gue lagi pada sarapan di situ, mitra-mitra gue, sapa mereka dong, kata gue dengan senang hati. Jadi si Paragon itu lagi bikin event di hotel yang sama di lantai 6. 3 hari di mana mereka ketemu sama mitra-mitra mereka. Gitu lah, biasanya kan perusahaan-perusahaan kan awal tahun kan bikin acara gede sama mitra mereka untuk nyemangatin penjualan produknya mereka di toko-toko mitranya jadi meningkat. Terus gue samperin mereka lagi sarapan, terus kita foto-foto segala macam. Abis selesai foto-foto rame, baik itu sama orang Paragonnya ataupun sama sellernya. Abis itu si Salman bilang, mau ngeliat tempatnya kayak apa nggak? Terus gue penasaran kayak apa ya Paragon bikin acara gitu. Apalagi dalam kondisi kayak gini ya, di saat banyak perusahaan tuh nggak bikin acara begini gitu. Karena lagi ekonominya lagi sulit gitu, lagi ngerem. Terus gue naik ke lantai 6, pas gue ngeliat tuh acaranya gede banget kata gue. Terus kami lanjut ngobrolin soal bisnis karena gue ngeliat acara mereka begitu besar. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya kami duduk di salah satu meja, lagi ngobrol-ngobrol. Terus Salman bilang gini, lu mau menyapa nggak sekalian naik atas panggung? Kata gue belum mandi nih sebenarnya. Kita nih lagi sarapan loh tadi, tiba-tiba gue ada di sini. Akhirnya gue iyain, terus kita naik atas panggung. Terus gue sempet sharing sama para mitra-mitranya Paragon. Gue bilang bahwa gue lagi belajar bisnis sama Salman. Terus udah gitu Salman bilang, ya ini juga kita nggak ada janjian nih apa-apa, nanti barter ya, kata dia gitu. Terus barter kejadian hari Seninnya, mungkin di episode berikutnya akan kita bahas. Tapi dari situ gue jadi
tambah ilmu akan apa yang mesti dilakukan untuk Comika gitu. Berkat ngobrol sama Salman juga, dan moga-moga ada kerjasama strategis antara Comika dengan Paragon ya, baik itu dengan Wardah, Kaf ataupun brand mereka yang lainnya. Terus hari Sabtunya gue pagi main bola sama Bedebah FC, terus masih udah lama nggak main bola tapi masih kuat main 90 menit, plus gue nyetak gol 1 biji sundulan assist dari Fuad. Pulangnya gue dianterin Fuad ke hotel. Di mobil gue bikin konten sama Fuad ngomongin soal PSSI. Nanti akan tayang di YouTube gue. Bintang itu planet, jatuh lu sakit, lu mati kali bisa. Bener kan? Kenapa jadi logis? Itu maksud gue ya, terkadang optimis juga harus lu sertain dengan logika dong gitu. Iya kan? Iya, gue setuju. Maksud gue itu yang jadi masalah terhadap banyak sekali orang. Iya. Itu gitu. masalah gue juga zaman dulu, makanya gue dulu selalu Akhirnya lu berkompromi kan? Iya, bukan berkompromi, jadi belajar untuk realistis gitu. Iya, Karena kalau nggak realistis nggak ada action yang bisa diambil. Ngerjain juru bicara sama lu mau kayak gini, anjing ini susah kali gua ribut sama Zendra jadinya gitu, bangsat Panji mau enggak nih mesti. Setelah menghabiskan waktu sama anak-anak sesiangan, malamnya gue tinggal karena gue nonton show-nya Abdur. Tolol gitu, tolol. Astagfirullah. Nah, show-nya Abdur dilakukan di Teater Besar Jakarta. Itu adalah venue yang juga merupakan kesayangan stand up comedian atau komika. Gue bikin Misake Bangsako di situ, Gilbas pernah bikin juga, Ernest pernah bikin juga, Adri pernah bikin juga, David Nurbianto pernah bikin juga, dan sekarang Abdur Arsyad. Pahlawan Penuh Tanda Jasa, bagus banget. Seperti David, waktu ngerjain di situ, ada momennya ketika lu nonton tuh, terus lu lupa setup punchline gitu. Lu lupa rule of three, lupa semua teknik itu. Tiba-tiba lu nyimak aja orang lagi meracau. Kalau David waktu itu di Ayah Ikhlas volume 2, yang lu juga udah bisa beli di comika.id, dia lagi meracau soal menjadi ayah yang ikhlas gitu. Entah karena anaknya, entah karena istrinya, atau mungkin karena politik ada selintingan dikit. Pas Abdur juga sama. Aduh, ini acara lucu banget. Dan menariknya lagi, kalau lo ingat 0044 weekly vlog episode 42, di mana gue mengungkap bahwa gue lagi di New York untuk pertama kali, itu tuh gue abis nonton show-nya Abdur Rewrite. Sekarang setelah 52 episode, gue kembali di New York lagi ngomongin Pahlawan Penuh Tanda Jasa dari Abdur. Aduh, ada banyak banget momen yang bagus. Abdur tuh sebagai aktivis pendidikan punya sudut pandang soal pendidikan yang justru nyebrang dengan aktivis pendidikan pada umumnya. Pendapat dia soal UN, pendapat dia soal ranking, pendapat dia soal dana BOS dan segala macamnya. Itu oposan gitu. Yang mana menarik ya, karena orangnya juga terhadap politik kan juga oposan ya. Bukan oplosan, tapi oposan ya, seberangan. Tapi terus dia juga punya beat storytelling yang bagus banget soal Martin. Terus walaupun topik-topiknya berat, dia menggunakan analogi dan perbandingan dengan hal-hal yang sifatnya pop culture kayak Game of Thrones atau Mobile Legend atau banyak lah, dia banyak reference gamenya. Jadi acaranya tuh bagus, lucu, tapi aduh berkelas banget lah. Lu mesti nonton nanti ketika rilis di comika.id, nanti ditungguin aja. Tapi terus acara itu berjalan begitu lancar dan rapih sampai talent-talent Comika sendiri memuji Comika Event. Bilang naik kelas, bilang rapi banget, bilang gak ada celah. Terus Awe bilang gini, tuh kan acaranya bisa bagus kalau udah gak ada Komodo Menoy. Karena sepanjang penyelenggaraan Komodo Menoy yang juga berkepanjangan dari tahun 2020 ke 2022, itu tuh mesinnya Comika tuh kayaknya berat banget untuk nopang gua, mana guanya demanding kan, dan ada dampaknya sama project-project lain yang dikerjakan, walaupun sebenarnya tidak boleh jadi alasan, tapi ya bagaimana realitanya seperti itu. Dan sambil ngelihat Abdur, juga Banyu dan Odi ya, happy menjalankan acara tersebut.
Iya udah dari semalam udah mulai. Nah. Kalau misalkan ternyata keluar karena baju batiknya gimana? Selama ini sih nggak keluar, cuman gitu-gitu doang. Saya juga nggak tahu kenapa ini Mas Anjing. Bro gitu, asam lambung naik. Gue juga biasa kayak gitu. Sembuhnya gimana tau nggak? Gimana Mas Anjing? Coli, Bran. Oke. Sebagai CEO dari Comika, gue seakan-akan diingatkan kembali bahwa semua kerja keras ini layak gitu. Gue nyamperin anak-anak event kayak Adit, Rasuna, Ben, gue bilang, lu ngelihat talent kita happy gitu, ngerasa layak nggak sih kerja kemarin? Kerja keras dan pusingnya kemarin terasa layak banget. Dan anak-anak juga ngerjain event itu kayak happy-happy aja, kayak nggak ada tekanan. Menurut gue besar kemungkinan karena mereka udah pernah ngerjain yang berat gitu, Istora dan Komodo Mono. Jadi ngerjain kayak gitu tuh jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu, jadi kayak enteng aja. Dan moga-moga mereka bisa rapi terus ke depannya. Cuman ya jalanin kepromotoran itu rumit karena biar gimana pun acaranya itu faktor terbesarnya adalah talent dan manajernya ketimbang Comika eventnya atau promotornya. Karena Comika event adalah alat, gimana alat itu dipakai ya gimana talentnya, talent yang punya konsep, talent yang punya ide, talent yang ngontrol, talent yang ngawasin. Karena ini show-nya talent, bukan show-nya Comika. Suksesnya juga suksesnya talent, bukan suksesnya Comika. Makanya kemarin usai acara nggak ada yang tepuk tangan untuk Comika event, semuanya tepuk tangan untuk Abdur dan untuk Dimas sebagai representatif yang megang Abdur. Comika event mah nggak perlu ditepuk tanganin, karena ngejalanin acara dengan bagus emang harus gitu. Nggak usah minta tepuk tangan untuk sesuatu yang emang harus jadi pekerjaan kami gitu. Emang ngejalanin acara rapi dan bagus emang udah wajib gitu. Tapi terus ritme menjadi seorang entrepreneur dari sisi gue tuh naik turun. Dimulai dari di bawah banget karena kondisi lagi susah, di tengah perjalanan dengan suntikan semangat dari anak buah gue sendiri dan ilmu yang gue dapat dari Salman dan pengalaman-pengalaman pada hari-hari tersebut, terus ada geliat semangat yang nggak bisa surut gitu. Lalu ditutup dengan ngelihat apa yang berhasil kami lakukan sama-sama di Teater Besar Jakarta untuk pahlawan penuh tanda jasa. Itu lagi ngerasa, itu membuat gue merasa bahwa gue nggak salah milih industri untuk berbisnis. Gue menjalankan bisnis yang gue cintai. Waktu itu gue pernah dengar kutipan, dan ini ironis ya, ini kutipannya dari Donald Trump. Tapi waktu itu zaman dia jalanin Apprentice, ada reality show soal entrepreneurial, Apprentice season 1. Ini jauh sebelum dia jadi presiden atau berpolitik. Si Donald Trump pernah bilang gini, gue tuh sebenarnya pernah berdiri dari puncak Trump Tower sambil mikir duit gue tuh minus. Jadi bahkan gedungnya itu sebenarnya udah mau dilepas gitu karena kondisinya perusahaannya lagi minus. Terus dia bilang gini, tapi bisnis itu bubar bukan karena bangkrut, tapi karena menyerah. Menarik sekali ya. Bisnis itu bungkus bukan karena perusahaannya lagi bangkrut, tapi karena entrepreneurnya nyerah. Kalau entrepreneurnya nggak nyerah, minus pun tetap masih bisa bertahan. Itulah yang terjadi sama si Donald Trump itu juga. Gue waktu itu, ini udah lama banget nih, gue pernah ngeliat kiprahnya Anindya Bakri berusaha untuk memutarbalikkan perusahaan Bakri di saat mereka lagi suram banget. Baik itu bisnis TV-nya, bisnis tambangnya, dan segala macamnya. Anindya Bakri, bukan Abu Rizal Bakrinya ya, Anindya Bakrinya. Dan bener, itulah kenapa gue tahu, bahkan dalam kondisi Comika seperti ini perusahaan gue ragu akan tutup gitu. Karena tidak seperti pengusaha lainnya yang berbisnis karena ngelihat peluang uangnya. Gue berbisnis karena gue cinta dunianya, tapi terlebih karena gue tahu ada sesuatu yang mesti dilakukan terhadap kesenian ini. Kalau kesenian ini mau ada untuk selamanya. Jadi gue nggak menyerah. Because it's never about the money. The money is important untuk membuat bisnis ini bisa selamat dan bertumbuh. It's important. Tapi bukan berarti ketika uangnya nggak ada terus gue lepas tangan. Karena banyak pengusaha seperti itu kan. Dulu gue pernah punya pacar yang bisnis
warnet ketika warnet lagi booming. Pas warnetnya nggak lagi booming, duitnya nggak ada, gue udah lepas tangan udah. Kayak bola panas gitu, udah gue lepas gitu. Gue nggak mau ada urusan gitu. Karena emang nyari duitnya. Itulah jatuh bangunnya sebuah bisnis. Sekarang sebagai seorang entrepreneur, gue akan kembali aktif, lebih aktif daripada sebelumnya, karena sebelumnya salah gue juga sih. Jadi ya karena egonya gue ya, gue ninggalin perusahaan ke Toro, ke Angga Diandri, terus gue bilang, lu jalanin ini day by day business, biar gue lebih ke simbolik. Sedikit banyak mungkin harus gue akuin itu karena gue nggak pengen ribet untuk menjalankan mimpi gue di sini. Abis itu gue tinggalin perusahaan yang besarnya sebegini gede ke orang yang baru aja ditunjuk jadi CEO, lepas bener-bener lepas, salah gue juga. Kan susah untuk fokus. Susah untuk jalanin bisnis ketika fokusnya kepecah-pecah gitu. Gue juga bilang itu sih di town hall. Gue bilang, gue perlu ingetin kemungkinan besar lo akan menyangka bahwa salahnya ada di Angga Diandri. Tapi ini salahnya di gue. Keluarnya aja baru sekarang nih penyakit. Itu kayak ada orang jadi PLT gubernur, baru juga ngejabat jadi PLT gubernur setahun. Jadi ada gubernur sebelumnya ngejabat, terus ada yang gantiin. Orang ganti ini baru jalanin setahun. Terus tiba-tiba Jakarta banjir sedengkul gitu. Kalau ada orang yang nyalahin orang yang baru ngejabat setahun sih aneh. Orang dia baru juga setahun, apa coba ini bisa lakuin? Itu adalah dampak dari pemimpin sebelumnya gitu kurang lebihnya. Nah ini terjadi di Comika. Tapi karena ini tanggung jawab gue, I have to own my mistake. I have to do something to turn it around. Untungnya gue punya orang-orang di markas Comika juga mau bareng-bareng sama gue memutarbalikkan keadaan. So we'll see. Like I said, this is the start of a comeback story. Itu aja dulu dari gue. Terima kasih banyak dan kita ketemu di .id Weekly Blog episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Abang sekolah apa, Bang? Sekolah tenggelam. Asia Thailand. Random aja, random. Abang sekolah apa? Saya anak Royce dari SDN 02 Petang. Mantap, suka main Marawi saya, Bang. Abang? Sekolah sekolah karate. Ekskul. Senpai musik. Abang? Saya ketua kelasnya di sini. Saya mengkoordinir teman-teman untuk pakai seragam. Anjing. Tapi dikit.